kalender liturgi, tetapi akan lebih luas lagi. Kita nanti juga akan bicara mengenai tahun liturgi, juga bicara mengenai siklus harian, siklus mingguan. Kita mulai dari tema yang pertama, subbagian tahun liturgi. Kita bisa melihat seperti ini dalam gambar, ada anak kecil, kemudian makin besar, kemudian akhirnya remaja, dewasa, dan menjadi tua. Manusia hidup itu ada jalan ceritanya, saudara-saudari. Dia lahir, kemudian kecil, remaja, dewasa, tua, dan seterusnya, sampai masuk liang lahat. Tapi intinya manusia itu pasti ada kisahnya, seperti apa. Kalau kita memperhatikan manusia pasti seperti itu, maka Sang Kristus, yaitu Sang Firman yang menjadi manusia, juga akan mengalami proses yang seperti itu juga. Karena apa? Karena Yesus Kristus junjungan kita adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Kalau mau mengetahui mengenai Sang Firman yang menjadi manusia, Anda nanti dapat klik di YouTube Katkit dengan judul Tritunggal pada bagian yang Putra. Dan itu juga ada nasnya, saudara-saudari. Di dalam Injil Yohanes pada pasal yang pertama ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Verbum caro factum est. Itu dalam bahasa Latinnya seperti itu. Maka disebut inkarnasi. Jadi peristiwa Sang Firman yang menjadi manusia itu disebut peristiwa inkarnasi karena dari kalimat bahasa Latin verbum caro factum est. Ingat ya, inkarnasi berbeda dengan reinkarnasi. Inkarnasi itu Sang Firman yang menjadi manusia. Maka baginda Yesus juga sama seperti manusia-manusia yang lain. Ada ceritanya, ada pertumbuhannya. Pada saat kecil seperti digambarkan dalam ikon yang bagus sekali ini. Ini ikon dari kekristenan timur yang menggambarkan bagaimana Sang Kristus pada saat kecil, ini kira-kira umur 12 tahun lah katakanlah begitu, juga mengikuti bekerja. Ini ada Santo Yosef, Bunda Maria, melihat mereka bekerja, mereka menggergaji kayu dan sebagainya dan sebagainya. Berarti demikian juga Tuhan kita Yesus Kristus, beliau pun juga punya jalan cerita, ada kisahnya. Nah, kisahnya Tuhan Yesus Kristus itu diceritakan, dipentaskan secara ringkas dan padat dalam liturgi sepanjang tahun. Jadi sebenarnya liturgi kita itu tanda petik mementaskan kisah kehidupan secara ringkas dan padat, yaitu kehidupannya Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti kalau kita lihat ikon ini, ada gambar ikon di tengah Tuhan Yesus Kristus, lalu ada peristiwa yang diceritakan. Kalau kita mendengarkan bacaan Injil dalam setiap perayaan Ekaristi, itu kan sebenarnya menceritakan kisah bagaimana Tuhan Yesus. Cerita, lalu nanti menjadi penuh sepanjang tahun. Itulah gunanya tahun liturgi. Jadi menceritakan secara ringkas dan padat kehidupan atau jalan cerita bagaimana Sang Kristus itu hidup. Mari kita mengenal secara garis besar. Kalau kita ikut misa sepanjang tahun tanpa putus, saudara-saudari, kisah tentang Yesus Kristus itu dijelaskan kepada kita secara kurang lebih lengkap. Kalau ikut misa mingguan itu fullnya adalah 3 tahun. Kalau ikut misa harian itu penuhnya 2 tahun. Sebenarnya kita boleh dikatakan kalau menggunakan bahasa orang Islam sudah khatam kitab-kitab Injil. Nah itu sebenarnya tanpa membaca sendiri, tapi harus serius mendengarkan loh ya. Jangan waktu bacaan Injil ditinggal tidur ya jangan. Tapi kalau kita betul-betul mendengarkan misa minggu selama 3 tahun, Anda khatam kitab Injil. Itu kira-kira seperti itu. Nah inilah yang dinamakan kalender liturgi. Ini yang tahun ini diterbitkan oleh Komisi Liturgi KWI, dan ini berlaku resmi untuk Gereja Katolik seluruh Indonesia. Ini sampul bagian luarnya. Mari kita dalami. Yang pertama, tahun liturgi itu dibuka dengan masa Advent. Jadi tahun liturgi diawali dari persiapan kelahiran Tuhan. Persiapan itu namanya masa Advent. Dan lamanya masa Advent itu 4 pekan. Tapi kadang-kadang memang kurang dari 4 pekan. Tetapi secara umum dapat dikatakan masa Advent itu lamanya 4 pekan.
Ya contohnya misalnya hari Natal jatuh pada hari Senin atau pada hari Selasa. Minggunya itu Advent keempat, Seninnya besok langsung Natal. Itu bisa. Jadi tidak penuh 4 pekan, tetapi boleh dikatakan secara umum 4 pekan karena minggunya memang ada 4. Setelah masa Advent kemudian kita memasuki masa Natal. Itu hari raya Natal, dan kemudian di dalam hari raya itu seterusnya kita memasuki yang namanya masa Natal. Nah, seputar Natal itu ada beberapa perayaan terkait dengan peristiwa lahirnya junjungan kita, Baginda Yesus Kristus Tuhan. Jadi itu nanti ada beberapa perayaan yang terkait seputar kelahiran Sang Kristus. Nanti akan saya rinci di bagian selanjutnya. Ini pengantar umum dulu. Kemudian setelah masa Natal berakhir, kita masuk ke yang namanya masa biasa. Nah di sini, ini boleh dikatakan gambarannya Sang Kristus lahir terus sudah dewasa. Sudah dewasa kemudian umur 30 tampil di depan umum, itu kisah mengenai Sang Kristus yang berkarya di depan umum itu ditampilkan di dalam masa biasa. Masa biasa yang pertama atau masa biasa setelah Natal itu umumnya pendek, jadi nggak terlalu panjang. Natal itu kan Desember, kemudian nyambung masa Natal sampai sekitar awal atau pertengahan Januari. Nah umumnya kemudian kita langsung masuk masa Prapaskah sekitar bulan Februari atau Maret. Jadi nggak begitu lama masa biasanya itu. Karena kemudian kita memasuki persiapan menuju Hari Raya Paskah yang namanya Prapaskah. Atau dalam bahasa Latin, Quadragesima. Terjemahan masa Prapaskah sebenarnya tidak terlalu harafiah, karena Prapaskah, ya seakan-akan hanya pra itu sebelum Paskah, ya Paskah berarti Prapaskah sebelum Paskah. Sebenarnya Quadragesima yang artinya masa 40 hari atau masa ke-40-an. Maka kalau bahasa Latinnya disebut langsung jelas itu lamanya 40 hari. Kalau istilah masa Prapaskah tidak langsung jelas berapa lamanya. Itu adalah masa pertobatan saudara-saudari. Setelah itu selesai kemudian masuk kepada masa Paskah, karena di ujung masa Prapaskah itu ada pekan suci. Pekan suci itu diawali dari Minggu Palma, kemudian ditutup dengan Minggu Paskah. Setelah Hari Raya Paskah, kita memasuki yang namanya masa Paskah, lamanya 50 hari. Nanti puncaknya masa Paskah adalah Hari Raya Pentakosta, yaitu Hari Raya turunnya Roh Kudus. Kemudian masuk masa biasa lagi. Nah, masa biasa yang kedua ini bisa disebut juga masa biasa setelah Paskah. Kalau masa biasa yang pertama tadi, masa biasa setelah Natal, pendek. Nah, masa biasa setelah Paskah itu biasanya panjang. Umumnya mulai dari minggu biasa ke-7 atau 8, nanti berakhir pada minggu ke-33 atau 34. Yaitu nama lainnya, minggu yang terakhir di dalam tahun liturgi adalah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Jadi yang kedua ini masa biasanya panjang. Setelah itu muter lagi ke Advent. Jadi kalau kita gambarkan tahun liturgi, dengan bagan mungkin akan lebih gampang diingat. Kalau tadi dengan tulisan mungkin mengingatnya nggak terlalu gampang. Tapi kalau kita melihat dalam bentuk diagram mungkin akan lebih gampang. Nah kita masuk masa Advent itu yang pertama. Jadi tahun liturgi dibuka dengan masa Advent. Kemudian masuk yang namanya masa Natal. Warna ungu menggambarkan warna pertobatan, warna kuning menggambarkan warna hari raya. Kemudian masuk masa biasa yang pendek, maka digambarkan hijau. Hijau itu warna hari biasa, pendek. Setelah itu masuk lagi masa pertobatan, yaitu masa Quadragesima atau Prapaskah. Lalu masuk yang namanya masa Paskah. Masa Paskah memang lebih panjang daripada masa Natal, karena kita tahu di dalam liturgi gereja Katolik yang puncak-puncaknya adalah Paskah. Dan masa Paskah itu merupakan perpanjangan waktu dari perayaan Paskah. Jadi kalau sekarang ini kan masih masa Paskah, kalau Anda mengucapkan selamat Paskah itu masih sah juga sebenarnya. Karena di dalam konsep liturgi, masa Paskah adalah semacam perpanjangan waktu perayaan Paskah. Kemudian masuk lagi masa biasa,
yang lebih panjang dan muter lagi. Jadi muter-muter-muter terus seperti itu. Inilah pola tahun liturgi. Kalau Anda perhatikan sepanjang tahun, pasti akan dibuka dengan Advent, kemudian ditutup dengan masa biasa yang paling ujungnya adalah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Sekarang kita lihat siklus Natal. Nah, siklus Natal sebenarnya dimulai dari masa Advent. Jadi ini yang disebut bagian Natal atau section Natal. Sebenarnya masa Advent itu juga bagian dari siklus Natal sebagai persiapan menuju pada perayaan Natal. Dan kemudian hari rayanya yang diperpanjang dengan menggunakan masa Natal. Kalau tahun liturgi kita gambarkan sebagai suatu garis, jadi tadi itu kan sudah ada garis, titik awalnya itu masa Advent. Titik pertama, titik nomor 1, itu minggu Advent pertama. Kemudian nyambung Advent kedua, ketiga, dan keempat. Saya gambarkan seperti ini. Jadi dibuka dengan minggu Advent pertama, kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, minggu lagi Advent yang kedua, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, minggu lagi Advent yang ketiga, 1 pekan, sampai kemudian Advent yang keempat. Advent yang keempat, itu kemudian disusul dengan masa Natal. Nah, masa Natal itu diawali dari Hari Raya Natal. Tapi juga sudah dihitung yang namanya malam Natal. Titik-titik berikutnya itu masih masa Natal, yaitu Pesta Keluarga Kudus, Hari Raya Bunda Allah, Hari Raya Penampakan Tuhan, dan Pesta Pembaptisan Tuhan. Jadi isinya masa Natal yang besar-besar ya, tentu ada beberapa perayaan lagi yang kecil-kecil, yang lebih rendah daripada yang saya sebut, itu ada nomor 1 hari rayanya itu sendiri. Kemudian Pesta Keluarga Kudus, kalau hari raya Natal itu kan kelahiran Sang Kristus. Kemudian Pesta Keluarga Kudus yang dirayakan seluruh keluarganya, yaitu mereka bertiga. Kemudian Hari Raya Bunda Allah. Hari Raya Bunda Allah berarti merayakan mamahnya. Ini tanggal 1 Januari pasti jatuhnya. 1 Januari, entah harinya hari apa, tidak peduli itu hari biasa atau hari Minggu, itu menjadi hari raya. Jadi sebenarnya Hari Raya Santa Maria Bunda Allah itu jatuh pada tahun baru kalender umum. Itu selalu seperti itu. Kemudian Hari Raya Penampakan Tuhan, atau pada masa kuno juga disebut Hari Raya atau Pesta Tiga Raja, dengan kedatangan orang-orang Majusi yang kemudian datang membawa persembahan. Itu yang disebut Hari Raya Penampakan Tuhan. Dalam bahasa Yunani yang kemudian diserap dalam bahasa Latin, Penampakan Tuhan juga dinamakan Epifania. Maka bisa juga disebut Hari Raya Epifani. Dan kemudian masa Natal ditutup dengan Hari Raya Pembaptisan Tuhan. Jadi masa Natal dimulai dari Hari Raya Natal, ditutup dengan pasti Pembaptisan Tuhan. Nah, Pembaptisan Tuhan ini bisa jatuh pada hari Minggu, tapi juga bisa jatuh pada hari Senin. Ini mengenai masa Natal. Jadi ini siklus Natal yang dimulai dari masa Advent, kemudian nyambung kepada masa Natal. Sebenarnya ada beberapa perayaan kecil-kecil lagi, maksudnya kecil di bawah yang ini yang penting-penting saja supaya Anda tidak terlalu pusing mengingat berbagai macam info. Sebenarnya ada misalnya 26 itu perayaan Santo Stefanus, kemudian 27 itu perayaan Santo Yohanes Penginjil, itu pesta nama saya, kemudian juga ada perayaan kemudian juga ada perayaan anak-anak martir, yaitu anak-anak 2 tahun ke bawah yang dibunuh oleh Herodes waktu itu juga dirayakan di dalam liturgi gereja. Jadi ada beberapa perayaan lain yang nyelap-nyelip di sana-sini, tapi ini inti-intinya saja yang saya sampaikan. Kristus makin dewasa, ini gampangnya ceritanya begitu. Selanjutnya kisahnya berlanjut, kemudian berkarya di depan umum. Ini yang diceritakan dalam masa biasa pertama, atau masa biasa sesudah Natal yang berlangsung hanya pendek saja. Itu dimulai dari minggu biasa kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi masa biasa itu ditandai dengan angka. Minggu biasa kedua, minggu biasa ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan pasti liturginya berwarna hijau. Imam akan menggunakan warna liturgi busana atau vestimentum yang warnanya hijau.
Kemudian kalau sudah Februari atau Maret, itu mulailah masa Prapaskah. Jadi masa Prapaskah itu maju mundur. Karena apa? Karena sistem menghitung antara Natal dan Paskah berbeda. Kalau Natal itu dihitung tetap tanggalnya, saudara-saudari. Maka 25 Desember pasti itulah hari raya Natal. Tidak peduli harinya. Tapi kalau sistem penghitungan untuk Paskah berbeda, yang tetap untuk hari raya Paskah adalah harinya. Maka tanggalnya berubah-berubah. Jadi ini berkebalikan. Natal harinya bisa berubah-berubah, tanggalnya tetap. Pasti 25 Desember bisa jatuh hari Minggu, hari Senin, dan seterusnya. Sebaliknya hari raya Paskah pasti jatuh hari Minggu. Tanggalnya berubah-berubah. Bisa berbeda-beda setiap tahun. Nah ini memang cara menghitungnya yang berbeda. Menghitung Paskah itu menggunakan kalender campuran, yaitu kalender campuran bulan dan matahari. Yaitu lunar dan solar digabungkan, jadi mirip dengan cara orang Yahudi menghitung tahun dan bulan-bulan mereka. Nah, penanda awal dimulainya masa pertobatan Quadragesima itu adalah Rabu Abu. Kemudian ada Minggu Prapaskah yang ditandai dengan angka 1, 2, 3, sampai 5. Jadi Minggu Prapaskah itu dihitung sampai 5. Sebenarnya ada Minggu Prapaskah yang ke-6, tetapi tidak disebut yang ke-6, namun disebut Minggu Palma. Jadi sebenarnya Minggu Prapaskah ke-6 adalah Minggu Palma. Dengan demikian kita sudah masuk pekan suci. Maka disebut pekan, jadi Minggu Palma sampai Minggu Paskah itu 1 pekan, 8 hari, dinamakan pekan suci, karena memang sudah memasuki peristiwa-peristiwa penting yang nanti terpusat pada Triduum Paskale, yaitu Tri Hari Paskah, di mana terdapat Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Paskah atau Sabtu Suci. Kemudian setelah hari Paskah, itu dilanjutkan dengan masa Paskah, dihitung Minggu Paskah pertama, jadi hari raya Paskah itu sebenarnya Minggu Paskah pertama. Besok berikutnya Minggu Paskah kedua, yang kemudian juga dinamai Minggu Kerahiman. Dan dihitung terus sampai 7. Jadi Minggu Paskah jumlahnya itu sampai 7. Antara Minggu Paskah ke-6 dan 7, pada hari Kamis ada Hari Raya Kenaikan Tuhan. Pasti jatuhnya hari Kamis. Kenapa begitu? Karena itulah hari yang ke-40. Dihitung dari Minggu Paskah, dihitung 1, 2, 3, 4 harinya, itulah hari ke-40 dan pasti jatuh hari Kamis. Sepanjang tahun ya pasti jatuh hari Kamis. Nah, minggu setelah Minggu Paskah yang ke-7, berarti yang ke-8 sebenarnya adalah Hari Raya Pentakosta, Hari Raya turunnya Roh Kudus. Itulah persis hitungan waktu 50 hari. Jadi Pentakosta itu 50 hari. Mengenai ini tidak dibahas panjang lebar lagi, nanti silakan yang belum nonton, klik saja channel YouTube Katkit, Katekese Sedikit, ini judulnya, Paskahan secara Katolik. Jadi mengenai Pekan Suci, mengenai Triduum Paskale sudah dibahas rinci di situ. Ada 2 episode, episode yang pertama dan episode yang kedua. Yang pertama berjudul Ibadah kok bawa-bawa palem segala. Yang kedua berjudul Ibadah kok gelap-gelapan gitu. Nah itu mengenai Paskahan yang dimulai dari Pekan Suci tadi itu sudah dibahas. Nanti kalau Anda belum nonton, klik saja ke situ, akan jelas dengan sendirinya. Maka kita langsung lanjut kepada masa biasa. Nah masa biasa yang kedua atau masa biasa setelah Paskah, itu nyambung panjang, akhir ujungnya adalah Hari Raya Kristus Raja. Itulah perjalanan umum liturgi Katolik dalam setahun dan itu akan berulang terus seperti itu. Dimulai dari Advent, kemudian masa Natal, masa biasa, masuk Quadragesima, masa Paskah, kemudian masuk masa biasa lagi, balik lagi ke Advent dan muter terus seperti itu. Kita lihat masa biasa yang ini memang panjang seperti yang terlihat di dalam bagannya. Nah, ujungnya yang dengan kode Z itu adalah Hari Raya Kristus Raja. Itu juga pasti jatuh hari Minggu, yaitu hari Minggu terakhir di dalam siklus liturgi. Bisa hari Minggu ke-33, bisa juga hari Minggu ke-34. Itulah yang disebut Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Awalnya, jadi kalau kita ditanya, tahun liturgi itu awalnya apa? Minggu Advent pertama.
Tahun liturgi itu akhirnya apa? Hari Raya Kristus Raja atau Minggu Hari Raya Kristus Raja. Inilah awal dan akhir siklus tahun liturgi. Jadi setelah Minggu Kristus Raja, minggu depannya sudah masuk lagi Minggu Advent yang pertama. Jadi sebenarnya saudara-saudari, tahun liturgi itu bukan diawali seperti tahun kalender umum atau kalender Masehi yang dimulai 1 Januari, tetapi sebenarnya sudah dimulai maju sedikit, umumnya akhir November sudah mulai dengan Minggu Advent yang pertama. Jadi ada sedikit perbedaan antara cara menghitung kalender Masehi, kalender umum, dengan kalender penanggalan liturgi. Catatan yang belum muncul di penjelasan saya tadi adalah di sana-sini, nyelap-nyelip di berbagai macam tempat itu ada perayaan Orang Kudus. Jadi dimanapun, hampir setiap bulan itu ada perayaan para kudus. Atau bukan hampir setiap bulan malah ada. Dengan berbagai tingkat, yaitu ada yang tingkat hari raya, ada yang tingkat pesta, ada yang tingkat peringatan. Itu kelasnya liturgi. Ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3. Kelas 1 itu kalau hari raya. Kemudian kelas 2 kalau pesta, kelas 3 itu kalau peringatan. Atau kalau bukan perayaan Orang Kudus berarti hari biasa. Misalnya Senin, pekan biasa, keberapa itu yang disebut hari biasa, itu kelas yang ketiga. Nanti dengan membaca kalender liturgi akan lebih jelas lagi apa maksudnya ada 3 kelas itu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada siklus mingguan dan harian. Sekarang kita akan lihat bahwa tahun liturgi itu berputarnya, kan itu sebenarnya kan muter, balik lagi gitu. Berputarnya menurut 2 putaran. Putaran minggu, siklus minggu, dan putaran harian. Jadi sebenarnya saudara-saudari, bacaan dalam misa dan juga bacaan dalam ofisi sholatnya orang Katolik, itu putaran minggu dan putaran harian itu berbeda. Maka kadang-kadang seperti diulang, belum lama contohnya ada yang bertanya, Romo kok bacaannya diulang ya Romo ya? 2 Mei itu hari Minggu, bacaan itu sudah dibacakan kok tanggal 5 Mei itu hari Rabu kok diulang lagi bacaannya Romo. Itu apa salah ya? Oh tidak salah. Karena memang putarannya berbeda, siklusnya berbeda. 2 Mei itu hari Minggu, maka menggunakan putaran Minggu. Tanggal 5 Mei itu hari biasa, putaran lingkaran harian. Jadi seperti diulang karena memang putarannya berbeda, saudara-saudari. Nah, mingguan mengacu pada liturgi minggu. Maka yang ditata dalam siklus mingguan adalah hari Minggu, hari Minggu, hari Minggu. Yang harian berarti yang non-minggu, berarti Senin sampai Sabtu. Kalau kita memperhatikan siklus mingguan, itu terbagi menjadi 3 tahun. Berarti ada tahun A, ada tahun B, ada tahun C. Ini maksudnya apa? Maksudnya supaya dengan siklus 3 tahun itu, seluruh Injil secara umum sudah dapat terbaca. Karena tahun A itu membacakan Injil Matius, tahun B membacakan Injil Markus, tahun C membacakan Injil Lukas. Kemudian pada masa Paskah, baik A maupun B maupun C, itu dibacakan Injil Yohanes. Jadi sebenarnya kalau Anda mengikuti Minggu Misa, tahun A, tahun B, tahun C, sudah semua Injil Anda baca. Sementara dalam siklus harian itu cuma terbagi 2, di tahun pertama dan tahun kedua. Kalau A, B, C dengan huruf, itu berarti minggu. Kalau angka Romawi 1 dan 2 itu berarti siklus harian. Mungkin yang belum terlalu familiar, mungkin agak bingung-bingung. Tapi kalau yang sudah biasa, yang biasa ngurus liturgi, pasti sudah terbiasa dengan persoalan ini. Untuk mengatasi ini, saya langsung saja memperlihatkan bagaimana kalender liturgi. Silakan diamat-amati kalender liturgi 2021. Silakan melihat bagian yang saya beri lingkaran warna merah yang berkedip-kedip itu. Itu ada tulisan B garis miring 1 Romawi. Saya berbesar ya. Jadi ini B garis miring 1 Romawi. Jadi sebenarnya tahun 2021 ini berarti dibacanya begini. 2021 B garis miring 1 Romawi. Berarti pada tahun ini, tahun 2021, untuk siklus mingguan itu berarti tahun B, untuk siklus harian berarti tahun pertama.
Itulah yang dimaksud dari tulisan pada sampul B_1. Nah, tahun liturgi baik mingguan maupun harian itu berulang terus. Jadi nanti kalau sudah A, B, kemudian C, ya nanti balik lagi ke A. Contoh tahun 2021, ini kan B. 2022 itu C, nanti 2023 itu kembali kepada A lagi. Sementara untuk kembalinya 1 dan 2 ya hanya selang-seling. Tahun ini 1, kalau untuk harian, tahun depan tahun yang kedua. Bagaimana cara untuk, kalau nggak pakai kalender, bagaimana cara untuk menandai tahun itu? Begini caranya, untuk siklus harian, tahun pertama dan kedua, tahun 1 dan tahun 2, itu selalu jatuh pada ganjil kalau itu tahun pertama. Jadi sebenarnya tandanya gampang. Ciri untuk mengetahui siklus harian, kalau tahunnya ganjil berarti tahun pertama. Contohnya kan tahun ini, 2021 itu pasti tahun liturgi pertama. Tahun 2020 itu genap, jadi pasti tahun liturgi yang kedua. Asal tahun yang manapun, kalau itu ganjil, itu tahun pertama. Kalau itu genap, itu tahun kedua. Begitulah cara menandai, meskipun kita tidak membuka kalender liturgi, langsung tahu ini tahun apa ya? Tahun pertama atau tahun yang kedua untuk siklus harian. Nah, sementara untuk yang kalender siklus mingguan, itu sedikit lebih rumit. Begini patokannya. Yang menjadi patokan itu adalah tahun C, saudara-saudari. Jadi menghitungnya, polanya dari tahun C dulu. Bagaimana cara menghitungnya? Tahun C itu harus jatuh pada angka tahun yang habis dibagi 3. Habis maksudnya bulat, tidak menyisakan pecahan. Sebagai contoh, 2019. 2019 itu kalau dibagi 3, itu hasilnya 673, berarti habis. Tidak ada pecahan, berarti pasti tahun 2019 itu tahun liturgi C. Jadi dasarnya ngitung harus menggunakan pembagian 3. Tahun angkanya yang habis dibagi 3, itu pasti tahun C. Kemudian kalau habis dibagi masih ada sisa 1, itu pasti tahun A. Angka dibagi 3 masih sisa 2, berarti pasti tahun liturgi B. Itu caranya mendasarkan hitungan. Jadi kalau misalnya tahun 2020 bagi 3 saja, sisanya berapa? Kalau sisanya 1, itu A. Kalau sisanya 2, itu B. Kalau habis, angkanya tidak berpecahan atau tidak bersisa, itu tahun C. Begitulah cara menghitung. Kalau tahun C diketahui kan mudah untuk tahu yang B yang mana, yang A yang mana. Jadi seandainya Anda tidak mengetahui, bagi saja tahunnya 2021 dibagi. Itu 673, sisa 2. Berarti tahun apa? Tahun B. Maka klop. Tahun ini kan tahun B. Nah, ini sekarang kita akan lihat bagaimana kalender liturgi secara lebih praktisnya. Ini kan tadi baru pengetahuan umumnya di situ. Mungkin beberapa di antara kita sudah pernah melihat isi dalamnya kalender liturgi. Bagi yang sudah biasa, ini memperkaya lagi bagaimana cara menghitungnya, saudara-saudari. Nah, kemudian kalau Anda yang memang belum terlalu biasa, saya akan fotokan. Jadi saya sudah foto isi dalamnya itu seperti apa, sambil memberi petunjuk-petunjuk, supaya Anda kalau membeli buku ini, Anda dapat mengerti bagaimana cara membacanya. Dan saya anjurkan, setiap tahun Anda membeli buku ini, karena buku ini sangat murah. Kira-kira mungkin hanya sekitar 15.000 gitu ya, murah sekali. Atau 20.000 lah, intinya murah lah. Anda bagi 12 itu kan dipakai setahun. Ini penting sekali, penting karena kalau Anda mau mengikuti misa, Anda sudah bisa membuka dari situ, menyiapkan dulu nanti hari Sabtu bacaannya apa. Meskipun memang sekarang gampang didapatkan mengenai penanggalan liturgi, tetapi yang di internet tidak selengkap yang di sini. Kalau yang di sini lengkap sekali. Kita akan melihat sekarang secara praktis ilmu membaca kalender liturgi. Percayalah pada saya, ilmunya tidak sulit, tetapi juga tidak gampang. Pengurus liturgi yang sudah lama pun belum tentu kalau ditanya tahu apa yang ada di dalam kode-kode dalam kalender liturgi. Ini sampulnya sudah kita lihat yang tadi. Nah, ini dalamnya. Saya berikan contoh saja yang akan kita alami sebentar lagi, yaitu Hari Raya Kenaikan Tuhan.
Jatuhnya kan 13 Mei 2021. Nah ini seperti ini bagian kalender liturgi, salah satu bagian. Tanggal-tanggal yang lain kurang lebih juga isinya seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan beberapa perbandingannya. Silakan diamat-amati lebih dulu isinya kalender liturgi. Nanti saya ajari cara membacanya. Sekarang perhatikan yang digaris bawah dengan warna merah. Ada tulisan 13, kemudian KM. Itu menunjukkan tanggal. Berarti 13, nah di atas itu ada tulisan Mei. Tidak kena foto, tapi di bagian atas ada tulisan Mei. Jadi di bagian ujung atas, sehingga kita tahu bulan apa. Nah tanggal ini ditunjukkan dengan angka 13. KM menunjukkan nama hari, berarti tanggal 13 hari Kamis. Itulah kode untuk tanggal dan hari. Kemudian maju sedikit. Nah ini adalah nama perayaan, maka dicetak dengan tebal dan kapital. Nah ini juga nanti ada fungsinya. Cetakan-cetakan ini bagaimana yang tebal, bagaimana yang tidak tebal, yang huruf kapital, yang tidak kapital, semua punya arti dan makna. Nanti di bagian agak akhir saya akan jelaskan beberapa kegunaan penebalan dengan kapital dan sebagainya itu. Hari Raya Kenaikan Tuhan berarti status pada tanggal 13 Mei hari Kamis itu hari raya. Jadi itu yang dinamakan status liturgi atau kelas liturgi. Karena ada yang hari raya, ada yang pesta, ada yang peringatan, dan hari biasa atau peringatan itu sama. Kemudian lanjut di depan ada tanda kurung dengan P. P itu menunjukkan warna liturgi. P berarti putih. Nanti kalau M itu berarti merah, kalau H itu berarti hijau, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahwa hari raya kenaikan Tuhan warna liturginya putih, sehingga imam tidak keliru untuk mengambil kasula hari itu apa yang dirayakan, dan warna liturginya apa. Lanjut, ada tulisan E di situ. Ada tulisan E dengan ditebalkan dan kapital, itu menunjukkan kalender atau petunjuk untuk Ekaristi. Jadi setelah ini adalah petunjuk Ekaristi. E berarti Ekaristi. Bagaimana Ekaristi itu dirayakan, petunjuk-petunjuk liturgi yang khusus akan dicetak di bagian setelah huruf E ini. Sekarang perhatikan Kem dan Syah. Kem Syah, apa ini Romo Kem Syah? Kan tadi sudah ada E ya, berarti petunjuk setelah huruf E adalah petunjuk mengenai perayaan Ekaristi. Ada Kem dan Syah. Kem itu berarti singkatan untuk kemuliaan. Artinya, imam yang merayakan perayaan Hari Raya Kenaikan Tuhan, jangan sampai lupa untuk mengangkat doa atau nyanyian kemuliaan. Karena kelas perayaan liturgi membedakan. Ada yang tidak pakai kemuliaan, ada yang pakai kemuliaan. Nah hari ini, yaitu Hari Raya Kenaikan Tuhan, harus pakai kemuliaan. Syah berarti syahadat atau kredo. Maka jangan lupa untuk mengucapkan kredo. Itu maksudnya seperti itu. Ini petunjuk untuk imam, tapi juga untuk umat pada umumnya. Jadi seandainya nanti Anda sudah tahu, oh itu ada kemuliaan dan syahadat, romonya lupa, Anda bisa bisik-bisik. Romo. Kredonya lupa. Nah misalnya begitu. Bagian selanjutnya, pref kenaikan. Itu juga singkatan. Tapi kalau ini sebenarnya hanya petunjuk untuk imam yang merayakan perayaan itu, karena ini merupakan petunjuk untuk prefatio. Prefatio atau prevasi, itu ada banyak pilihan. Nah nanti imam harus membuka prefatio hari kenaikan. Jadi pref kenaikan tidak boleh yang lain. Karena apa? Karena dalam suatu perayaan kadang-kadang prefatsionya itu wajib, kadang-kadang tidak wajib. Maksudnya wajib berarti harus yang itu, tidak boleh yang lain. Maksudnya yang tidak wajib berarti boleh menggunakan variasi, prevasi, mana suka. Mana suka itu maksudnya ya yang mana yang disukai oleh si imam, pilih saja. Tapi kalau ini berarti imam tidak bisa seenaknya memilih prefatio, harus yang itu. Yang mana? Yang ditunjukkan dengan tulisan prevasi kenaikan. Nanti tinggal dibuka dalam buku TPE dan kemudian sudah jelas manakah yang dimaksud. Kemudian ada kom, kus. Kom itu artinya komunikantes, kus berarti khusus. Ini petunjuk untuk mendoakan doa syukur agung. Nah ini sebenarnya petunjuk untuk para imam. Ini berarti petunjuk untuk menggunakan
doa syukur agung pertama atau kanon Romawi, berarti pada hari raya kenaikan Tuhan, semestinya imam menggunakan doa syukur agung pertama yang di dalamnya ada doa komunikantes khusus. Jadi ini sebenarnya alusi atau arahan supaya imam mendoakan doa syukur agung pertama. Sayangnya di Indonesia, keterangan komunikantes diabaikan. Perhatikan saja kalau nanti Anda merayakan hari raya kenaikan Tuhan, nanti ada imam yang tidak mengindahkan petunjuk ini. Kalau saya pasti akan menggunakan doa syukur agung pertama karena memang ada komunikantes, ya berarti harus memilih itu. Karena memang sebenarnya ada beberapa perayaan yang bebas dipilih. Doa syukur agung yang berapa, boleh 2, boleh 3, 4, atau 1. Tetapi ada petunjuk yang sebenarnya diarahkan untuk doa syukur agung, terutama kalau ada doa komunikantes. Apa itu doa komunikantes? Doa rumusan khusus lah, gampangnya begitu. Terlalu detail nanti malah pusing ya. Doa khusus, nah begitu. Selanjutnya BCE. BCE berarti bacaan Ekaristi. Berarti yang diterangkan setelah tulisan BCE ini adalah petunjuk mengenai bacaan-bacaan. Tadi kan Ekaristi, petunjuk mengenai Ekaristinya sendiri. Kita maju. KIS 1 sampai 11. Itu berarti bacaan pertama. Yang ditaruh paling awal pasti bacaan pertama. Jadi nanti bacaan pertama pasti diambil dari KIS, yaitu Kisah Para Rasul. Berarti akan diambil dari Kisah Para Rasul, bab yang pertama, ayat pertama sampai 11. Nyambung, bagian selanjutnya, MZM, berarti itu Mazmurnya. Berarti nanti Mazmurnya akan dikutip dari Mazmur 47 dengan tulisan ayat-ayat yang sudah tertentu. Yang bagian ketiga dari tulisan ini adalah menerangkan bacaan kedua. F berarti Efesus. Nah ternyata hari raya kenaikan Tuhan itu menyediakan 3 pilihan. Kalau ada atau itu 3 pilihan. Mana yang harus dipilih? Tanyakan pada imam yang merayakan Ekaristi. Romo ada 3 pilihan. Mau yang biasa, yang panjang, atau singkat Romo. Nah ini dia dikatakan ada yang biasa, ada yang panjang, ada yang singkat. Silahkan nanti Romo memilih, lektor tinggal mengikuti mana yang harus dibaca. Bagian selanjutnya adalah Injilnya. Jadi nanti Injilnya pasti diambil dari Markus seperti yang sudah dituliskan itu. Jadi itulah yang mengenai BCE, itu bacaan Ekaristi. Selanjutnya huruf O. O di situ maknanya ovisi. Jadi rupanya kalender liturgi tidak hanya mengatur soal Ekaristi, tapi juga soal ovisi. Apa itu ovisi, Rama? Ovisi adalah solatnya orang Katolik. Jadi di situ juga diatur bagaimana ovisi dirayakan. Ya ada Vesper, itu kalau sore hari. Ya sayangnya memang kalau di Indonesia ini orang Katolik lebih hafal nama solatnya orang Islam daripada nama solatnya sendiri. Saya berani taruhan bahwa Anda yang mendengarkan lebih hafal nama solatnya orang Islam daripada nama solatnya orang Katolik kan? Yakin saya. Anda bisa dengan fasih menyebutkan subuh, kemudian zuhur, kemudian isya, maghrib. Tapi coba, ayo sholatnya orang Katolik namanya apa? Gak tahu kan? Ya mulai dari sore itu namanya Vesper. Kemudian kalau yang tengah malam nggak wajib namanya Matutina. Kemudian ada Officio Lectionis. Kemudian nanti pagi-pagi Laudes. Kemudian Hora Media, itu bisa 3 kali. Kemudian pada sore hari kita mendoakan Vesper lagi. Nah itulah nama-nama. Ini juga sudah saya bahas di bagian, saya lupa judulnya, oh ya, ibadat orang Kristen awal. Itu sudah saya bahas juga. Kembali ke laptop sini, kembali ke O ya. Selanjutnya ada tulisan khusus, altuh. Apa itu maksudnya? Khusus berarti harus diucapkan altuh. Altuh itu Allah Tuhan, itu berarti madah te deum. Madah te deum berarti harus diucapkan oleh yang merayakan ovisi pada hari itu. Madah te deum umumnya memang diucapkan pada hari raya yang besar.
Selanjutnya BCO itu apa? Mirip dengan BCE. Kalau BCE bacaan Ekaristi, BCO bacaan ofisi. Jadi sebenarnya ofisi itu juga punya siklus bacaan terpisah, saudara-saudari. Ofisi itu bisa diambil bacaannya dari Alkitab, tapi juga bisa diambil dari tradisio atau tradisi suci. Itu biasanya ditunjukkan di sana. Ini cara membaca sehingga kita tahu hari itu bagaimana tata cara ekaristinya, tata cara ofisi, bacaannya, dan lain sebagainya. Di bagian ini ada catatan. Karena kadang-kadang pada hari raya tertentu atau pada perayaan tertentu ada catatan yang dimuat, meskipun tidak selalu. Catatan berarti keterangan tambahan. Apa yang terbaca di sana? Saya bacakan. Lilin Paskah tetap dipasang dekat altar dan dinyalakan dalam setiap perayaan Ekaristi sampai Pentakosta. Berarti ini keterangan tambahan supaya imam tidak bingung atau koster tidak bingung bahwa lilin Paskah jangan dulu diambil, tetap dinyalakan pada perayaan Ekaristi sampai pada hari Pentakosta. Catatan yang kedua, besok berarti hari Jumat, ya ini kan hari Kamis, besok mulai novena Pentakosta. Dianjurkan supaya tema-tema novena Pentakosta diambil dari bacaan-bacaan misa pada hari yang bersangkutan. Nah ini catatan supaya lebih jelas lagi bagaimana praktek selanjutnya. Sekarang contoh yang kedua sebenarnya sama persis, hanya saya mau mengatakan ada cara mencetak yang berbeda. Perhatikan sekarang ini dulu. Hari Raya Kenaikan Tuhan kan dicetak tebal dan kapital. Sekarang perhatikan tanggal 14, Pesta Matias. Berarti hari Jumat, ini besoknya persis. Ini Pesta Matias Rasul. Perhatikan bahwa itu dicetak tebal tapi tidak kapital, tapi tebal. Jadi bold sama dengan Hari Raya Kenaikan Tuhan, bedanya Hari Raya Kenaikan Tuhan dicetak bold, kapital, itu langsung ada keterangan. Kalau yang Pesta Matias dicetak tebal tapi tidak kapital. Berarti tanggal 14 Mei hari Jumat itu Pesta Santo Matias Rasul. Ras di situ, ya ras di situ sebenarnya menunjukkan singkatan Rasul. Kemudian ada huruf M. M itu warna liturgi merah. Ini berbeda dengan tadi itu ya. Yang tadi itu kan P putih, ya M merah. Selanjutnya itu yang lain-lain sama cara membacanya seperti itu. Selanjutnya saya tunjukkan hari Sabtunya tanggal 15. Ini ternyata dalam urutan 13, 14, 15 langsung terlihat bedanya. Perhatikan pada Pesta Matias itu cetak tebal. Tapi kalau tanggal 15 itu cetak biasa, tidak tebal juga tidak kapital. P berarti kembali ke warna putih. Yang lain-lain dibaca sama, BCE, dan lain sebagainya. Tambahannya paling di bagian bawah, jadi ini ada CDD, berarti di situ Ordo CDD itu merayakan pesta khusus yang bukan dirayakan oleh gereja universal, tapi dirayakan hanya khusus Ordo CDD atau Tarekat CDD. Yaitu apa? Pesta Santa Perawan Maria, pelindung tarekat. Yang di bawahnya itu juga sama, ada DW, SMM, OXO, SSCC itu persis sama. PW berarti peringatan wajib. Berarti kalau seorang tergabung di dalam tarekat itu, contoh misalnya ada imam dari OXO. Sabtu tanggal 15 Mei 2021, dia tidak merayakan hari biasa ini, tapi merayakan Santo Pak Kumis. Pakomius ya, Santo Pakomius. Nah, Santo Pakomius ini pelindung tarekat OXO. Ini Santo Pakomius sudah pernah saya bahas juga. Jadi memang sudah banyak itu di channel Katkit. Kalau belum menonton Santo Pakomius, klik yang berjudul Sejarah Ordo-Ordo Katolik. Itu saya cerita mengenai Santo Pakomius Abbas. Saya tampilkan langsung ketiga-tiganya supaya terlihat bedanya. Silakan perhatikan yang dicetak dengan garis bawah merah itu. Perhatikan saja dulu. Kalender liturgi mencetak dengan cara berbeda untuk menunjukkan kelas perayaan. Kelas 1 yaitu kelas hari raya, dicetak tebal dan kapital. Kelas 2 yaitu kelasnya pesta, dicetak tebal. Kelas ketiga yaitu hari biasa atau peringatan,
itu dicetak biasa. Maka sebenarnya kalau kita membaca kalender liturgi tanpa memperhatikan detail pun langsung terlihat. Tanpa diperhatikan hari raya atau apa, dengan sekali lihat langsung, oh itu tebal kapital, hari raya. Oh itu tebal, itu berarti adalah pesta. Oh tidak ada tebal, tidak ada kapital, berarti itu hari biasa atau perayaan wajib atau perayaan fakultatif. Jadi saya ulangi, cara mencetaknya pun sudah terlihat di sini. Kalau kapital dan tebal, oh itu kelas 1 itu, hari raya. Kalau tebal, oh itu pesta itu kelas 2. Kalau biasa, tidak tebal, tidak kapital itu hari biasa saja. Nah di sini sebenarnya di dalam liturgi yang lama itu diatur dengan penampakan lilin sebenarnya. Kalau hari biasa lilinnya 2. Memang ini bukan kewajiban. Kalau saya sih mempraktekkan, kalau Anda melihat lilin 6, itu berarti itu perayaannya kelas pertama, hari raya. Ada juga gereja yang perayaan apapun pokoknya lilinnya hanya 2 gitu. Ya itu boleh-boleh saja, pelit amat. Itu boleh-boleh saja, tapi kalau dengan penataan lilin itu juga sudah bisa menunjukkan kan bagus sebenarnya. Begitu ada lilin 6, wah itu hari raya. Hari raya apa ya? Kalau ada lilin 4, pesta. Hari biasa lilinnya hanya 2. Tapi itu sekali lagi, itu kebiasaan lama yang tidak menjadi kewajiban. Kalau dilakukan bagus, kalau tidak juga tidak apa-apa. Demikian saudara-saudari, mengenai tahun liturgi kita sudah bahas, kemudian mengenai siklus harian, siklus mingguan juga sudah kita bahas, dan terakhir mengenai kalender liturginya sendiri, dan ilmu cara membacanya dengan beberapa info terkait juga sudah saya bahas. Semoga ada gunanya untuk Anda sebagai umat Katolik, terutama kalau Anda bertugas bertanggung jawab dalam liturgi gereja, sebagai seksi liturgi atau bidang liturgi. Semoga ada info yang berguna. Kalaupun sudah tahu, kembali meneguhkan. Shalom Alaikum.